Jadi kita perlu juga berhati-hati dengan hal itu. Kita perlu menguji, ya. Tuhan bilang kita perlu menguji setiap nubuatan-nubuatan itu. Apakah itu benar berasal dari Tuhan ataukah bukan. Seperti itu sih Pak Roni. Jadi mungkin saya tambahkan, kalau kita mungkin baru pertama diajak, kemudian atau kita mungkin baru separuh jalan, yang paling pertama kita harus nanyakan dulu, ini mereka dari gereja mana? Harus memperkenalkan identitas mereka, ya, gerejanya seperti dari gereja mana, kemudian apa visi dan misi mereka, karena ketika saya pertama kali diajar, mereka tidak menyampaikan hal itu. Dan memang sih saat itu saya juga tidak menanyakan saat itu. Tapi saya baru menanyakan di akhir. Itu yang paling pertama kita harus tahu dulu. Ini dia berasal dari gereja mana, visi dan misinya apa, seperti itu. Dan yang kedua, tadi kita harus punya konsep yang jelas tentang, ya itulah, jadi selama kita mengikuti, ya, kalau bisa kita berdoa minta tuntunan daripada Tuhan, ya, sehingga Tuhan memberikan kita hikmat dan tuntunan. Kalau misalnya ajaran itu keliru, ajaran itu salah, maka Roh Kudus akan mengingatkan kita, ya. Dan Amen. Yang ketiga itu seperti yang tadi Pak Roni katakan itu, kita harus menanyakan hal-hal yang sangat mendasar, seperti apakah mereka percaya Tritunggal, apakah mereka percaya Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus itu, atau Roh Kudus. Kalau mereka mengatakan salah satunya, misalnya mereka tidak percaya Roh Kudus, ya berarti kita sudah bisa memastikan bahwa ajaran tersebut keliru, ya, tidak alkitabiah. Jadi hal ini perlu kita tanyakan juga, gitu. Jadi dan yang keempat yaitu tadi yang siapa sosok ini, karena kita akan digiring pada akhirnya dengan sosok hamba ini yang menerima pewahyuan. Karena saya pernah membaca di salah satu soal ujian mereka bahwa hamba ini menerima pewahyuan di bukit di Korea. Saya nggak tahu, saya lupa nama bukitnya apa, tapi menerima pewahyuan itu di salah satu bukit. Bukan. Bukan. Lain. Namanya itu nama-nama Korea juga. Nama Korea, nama Korea, ya. Di bukit di Korea, dan diterima oleh hambanya yang bernama Pendeta Lee Man-hee ini. Ya, itu saya pernah mendapatkan. Ya, jadi saya lihat, oh ya, ini hambanya itu Lee Man-hee ini, menurut yang saya tahu itu mereka mengkultuskan dia, menganggap dia sebagai Yohanes, Rasul Yohanes, ya. Padahal Rasul Yohanes ini adalah Rasul yang menulis kitab Wahyu, yang wahyunya disampaikan oleh Tuhan Yesus. Setelah itu sudah tidak ada nubuatan lagi, sudah selesai dengan kitab Wahyu ini. Jadi ketika ada orang yang mengaku-ngaku bahwa dia menerima wahyu daripada Tuhan, itu berarti kita perlu mempertanyakan ajaran dia seperti apa. Kurang lebih sih seperti itu yang perlu kita antisipasi ke depannya. Dan ini juga yang saya tahu, banyak sekali informasi yang saya dapat bahwa banyak pelayan-pelayan Tuhan, kemudian bahkan dari Kalimantan itu mereka sudah menyasar kepada mahasiswa-mahasiswa. Jadi ini perlu lebih kehati-hatian daripada kita, jangan sampai kita tertipu sama mereka, gitu. Jadi kita perlu antisipasi juga, karena ya namanya penyesatan, Tuhan bilang penyesatan itu pasti ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, jadi kita perlu sungguh-sungguh, dasar kita itu firman Tuhan. Oleh karena itu ya, kalau kita mau sungguh-sungguh mengerti apa kehendak Tuhan, ya kita perlu membaca firman Tuhan itu setiap hari. Itu sih Pak Roni yang mungkin bisa menjadi solusi untuk mengantisipasi
ketika ada ajakan-ajakan seperti ini. Karena saya takutnya mereka punya berbagai trik, mereka punya berbagai cara yang kelihatannya itu menarik dan kelihatannya itu kok Alkitabiah, tapi kita tahu firman Tuhan awalnya ini tapi ujung-ujungnya menuju maut ya, seperti itu. Ada firman Tuhan yang berkata seperti Iya, itu iya, ya. Jadi kita betul. perlu juga berhati-hati dengan hal itu. Kita perlu menguji ya. Tuhan bilang kita perlu menguji setiap nubuat-nubuatan itu. Apakah itu benar berasal dari Tuhan ataukah bukan. Seperti itu sih Pak Roni. Ya, itu bagian yang tadi itu menguji segala sesuatu itu sesuatu Benar, yang penting banget gitu ya untuk betul. sama-sama Iya, kita pegang gitu ya untuk setiap kita yang kalau misalnya ketemu hal-hal baru gitu kan kelihatannya menjanjikan seperti tadi Pak Mario mengatakan ada banyak cara untuk mereka mau menawarkan, mau menarik orang untuk join dan iya, bagaimana kita harus menguji gitu ya segala sesuatu nggak langsung ibaratnya langsung terpesona kemudian langsung nggak mau iya, menanyakan berdoa itu penting juga penting banget betul. dan juga terus belajar firman Tuhan pastinya apalagi Yes, mereka itu terlihat sangat militan gitu ya nah gimana juga kita itu harus juga lebih lagi gitu ya supaya nggak gampang kita bisa langsung mendeteksi dan dengan ibaratnya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Mario ini kiranya boleh menjadi inspirasi ya bagi orang-orang yang nantinya kalau nanti muncul ya pengajaran-pengajaran, ajakan-ajakan terutama kalau udah mau join gitu, ya cobalah ya untuk bisa menerapkan tips gitu ya dari Pak Mario tadi. Saya pikir itu pasti ini menjadi satu apa ya, satu sesuatu yang menolong nantinya supaya iya, orang-orang bisa merespon dengan tepat ya. Karena kalau enggak, ya itu kalau sudah masuk kan sudah masuk lebih jauh, sudah repot ya, susah untuk nanti keluarnya gitu ya, atau betul, dia sadar ya, karena kalau sudah terlanjur betul, gitu, sudah tenggelam gitu, sudah iya, terbuai dengan ajarannya. betul, Pak. Nah, ada satu lagi, Pak, mungkin yang saya Ya, tambahkan. Ini mereka ajarkan pada saat pendalaman di kitab Wahyu ini. Ya, karena saya mendapat informasi ini dari teman pelayanan saya juga dan juga dari eh, informasi yang saya dengar dari beberapa sumber bahwa mereka menganggap mereka ini kalau kita baca di Wahyu pasal 7 ayat yang ke ini yang jadi saya pikir harapan ini saya akan begini bermanfaat. Pak Roni. Ya, Harapan saya mungkin gereja-gereja yang saat ini lebih berhati-hati lagi dan mengingatkan jemaatnya bahwa pengajaran-pengajaran seperti ini tuh sudah sangat banyak ya. Jadi perlu ada kewaspadaan dari setiap gereja-gereja ya. Kemudian juga mungkin dari PGI ya, Persekutuan Gereja di Indonesia juga perlu mungkin lebih mengawasi hal-hal ini ya, kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya kepada apa, umat agar lebih jangan sampai ter ini ya terbawa di dalam arus pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tapi kembali lagi sebenarnya ini fungsi daripada setiap gereja sih, setiap gereja-gereja ya agar mereka juga boleh menyuarakan hal ini di jemaat mereka ya jangan sampai terpengaruh bahwa ini sudah ini ya sudah nyata-nyata ya sudah sungguh banyak sekali ya bukan hanya di satu daerah, di berbagai daerah ya. Bahkan yang ngajarin saya itu dari Bali ya. Dan dari Bali. uh, Oh, iya dari Bali. Jadi sudah sampai di mana-mana ya di di Kalimantan, di Sumatera, di ya pokoknya di Jogja, di mana-mana ya. Saya percaya pengajaran ini sudah menyebar luas dan ini mesti menjadi perhatian buat kita agar lebih khusus lagi buat gereja agar gereja bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada jemaatnya agar lebih berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang seperti ini. Seperti itu sih, Pak. ya, saya bersama-sama mengaminkan Pak untuk hal ini. Iya, Jadi ya semua pihak lah ya yang betul. benar-benar
aktif gitu ya untuk sama-sama aware, untuk sama-sama mau merespon dengan tepat, sehingga saling mengingatkan gitu kan, Iya, bertekun dalam benar. pengajaran yang benar gitu kan, dan ya berdoa gitu ya, berjaga-jaga karena ya bisa jadi kalau sudah masuk dalam satu keluarga itu dampaknya kan itu perpecahan gitu kan. Perpecahan, Karena betul sekali, Pak. mereka Ya, ya melihat orang yang tadi Pak Mario juga sharing kalau belum masuk aja ke keanggotaan itu yang 144.000 atau juga mereka pakai iya, perumpamaan tentang biji gitu ya. Kalau biji iya, surgawi atau eh, yang masuk ke dalam Shincheonji itu yang nantinya akan selamat masuk surga, kalau enggak itu milik setan gitu kan. Itu betul, yang ya itu kan bisa kena mental gitu ya kalau orang yang ya divonis seperti itu, dijudge seperti itu. Pengajaran benar, Kristus kan nggak begitu gitu ya. Pengajaran Tuhan benar, Yesus nggak seperti itu udah jelas-jelas udah beda gitu. Ya, betul. ya sekali lagi thank you for sharing Pak Mario Ya, dan ya, mudah-mudahan apa yang saya ya, sampaikan ini bisa menjadi apa ya, bagi apa teman-teman yang ingin coba-coba dalam suatu mengikuti sesuatu agar lebih berhati-hati. Yang penting ya, paling utama itu kita berdoa, kita minta supaya Tuhan memberikan kita tuntunan Roh Kudus, ya supaya amin, setuju. apakah ajaran ini benar atau tidak. Ya, saya benar-benar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi apa aware buat teman-teman, ya saudara-saudara kita semua agar lebih berhati-hati lagi dengan setiap tawaran-tawaran atau ajaran-ajaran yang tidak jelas dan lain sebagainya. Dan saya berterima kasih, semoga uh, channel dari Pak Roni ini bisa juga menjadi kesaksian buat orang lain, bisa Amin, menjadi amin, apa thank ya, you. ya supaya orang tahu, oh kebenarannya itu seperti ini, sehingga mereka tidak Ya, betul. apa, mudah jatuh di dalam penyesatan. Ya, saya berharap sih seperti